Shalom saudara, senang sekali kita jumpa lagi pada hari ini dalam ibadah hari Minggu. Hari ini kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh kembali beribadah. Biarkan ibadah hari ini membawa sebuah perubahan, jamaah dan sentuhan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sungguh ingin Kau berbicara dalam hidup kami. Bicara dari hatimu supaya hidup kami diubah Tuhan. Karena kami tahu sepatah kata dari Tuhan punya kuasa yang sangat besar mengubah hidup kami. Dan pagi ini roh hikmat, wahyu, pengertian untuk kenal Tuhan dengan lebih dalam diberikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Sesuai dengan tema pada hari ini adalah kerja keras dan kerja cerdas. Menggabungkan dua pekerjaan, kerja keras dan kerja yang cerdas. Ini dua hal yang penting saudara. Kalau kita cuma kerja keras, kita menghabiskan waktu kita dengan kekuatan kita. Dan kerja cerdas, kita combine dengan cara berpikir yang cerdas, yang dari Tuhan. Sehingga kekuatan tubuh dan pikiran disatukan, dimix, dan juga roh Tuhan menyertai kita, membuat pekerjaan kita ini menjadi sukses. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saya nemu ayat ini, saya sangat bergairah sekali saudara. Karena ini ayat yang hebat, yang luar biasa saudara. Dikatakan ini orang yang tipenya kerja keras, menabur benih pada pagi hari, gak memberikan istirahat kepada tangannya sampai petang hari. Artinya ini orang yang memang punya etos kerja yang hebat. Ada banyak orang yang malas kerjanya saudara. Ya, yang bangunnya aja telat-telat, kemudian berangkat kerja juga molor telat. Nanti pulangnya minta lebih awal. Kalau badan gak enak dikit, minta libur. Pokoknya ada begitu banyak alasan yang dia kerjakan. Saudara, kalau ada pekerja seperti ini saudara, ini orang yang kurang bagus saudara. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti ini. Tapi yang pengkhotbah katakan ini orang hebat. Dari pagi sampai petang hari, dia kerja dengan sangat maksimal. Dan dikatakan, tapi apa yang dikerjakan oleh orang yang mau kerja keras ini? Dia akan menabur benih di dua macam hal saudara. Dua benih yang berbeda. Dia berkebun di dua tempat yang berbeda. Dan dua tanaman yang berbeda. Dan dua hal yang berbeda saudara dia kerjakan. Kenapa saudara? Sebab dia berkata gini, aku ini gak pernah tahu yang aku tanam, apakah yang mana yang akan berhasil. Apakah pohon yang ini, ataukah pohon yang itu yang akan panen bagus, atau dua-duanya akan berhasil dengan bagus. Seandainya satu gagal, aku masih punya yang satu. Tapi kalau sampai dua-dua berhasil, aku sangat sukacita. Menghasilkan semuanya sama-sama baik. Nah ini orang cerdas saudara. Orang pintar saudara. Dia kerja keras, tapi dia tanam dua jenis tanaman. Kalau ada yang gagal, tetap ada yang bisa nutupin. Itu kerja cerdas. Nah saudara, Tuhan itu pengen dalam hidup kita yang seperti ini saudara. Bekerja dengan hikmat, dengan luar biasa. Kerja pagi sampai petang. Saya punya seorang teman yang hebat saudara, yang dipromosi jadi orang hebat, diangkat jadi seorang manajer. Saya ingat benar cerita tentang itu saudara, karena itu sangat melekat di hati saya saudara, apa yang dialami orang ini. Ini orang cuma lulusan STM, ya, jadi dia ngerti teknik lah saudara. Satu kali dia melamar di sebuah perusahaan, dan dia kerja di perusahaan itu sebagai technician. Artinya kalau ada barang-barang di perusahaan itu yang rusak, ada bagian-bagian di kantor itu yang rusak, dia yang akan memperbaiki. Misalkan kalau ada AC rusak, dia tahu bagaimana memperbaikinya. Kalau ada ledengnya rusak mungkin, dia ngerti bagaimana caranya. Ini orang yang pokoknya punya hati yang mau kerja keras. Cuman STM saudara. Satu kali, tiap kali datang ke kantor, teman dia yang pegang kunci kantor suka telat saudara. Lama-lama dia ngomong, gini aja, udah aku yang pegang kunci kantor. Jadi aku ingin datang lebih awal,
Nanti aku yang kunci kantor, setelah semua pulang, aku yang kunci lagi. Artinya dia pulang juga lebih lama daripada yang ditetapkan. Karena mesti nungguin semua karyawan pulang, baru dia kunci kantornya. Oh, teman yang dapat tanggung jawab kunci senang banget. Ya buat kamu, pegang kuncinya. Dan mulai hari itu, dia selalu datang 1 jam atau setengah jam sebelum kantor dibuka. Dia mesti buka kantor, dia buka semua, karyawan semuanya datang. Satu pagi, dia datang seperti biasa, datang ke kantor awal. Dia buka dan dia duduk, baca sesuatu, baca koran mungkin. Tiba-tiba pagi itu, pimpinan dari perusahaan itu datang dengan tergopoh-gopoh. Datang ke kantor itu. Dan oh, ada kamu ya di sini? Iya Pak, saya yang bagian pegang kunci. Oh iya. Langsung dia masuk, menyelesaikan nggak tahu apa. Dia masuk WC, selesai dia kemudian keluar dari toilet. Dia berkata gini, aduh aku ada masalah nih. Loh kenapa Pak? Toilet di rumahku ini lagi buntu, gak tahu kenapa. Kok buntu? Kamu bisa gak beresin? Oh bisa Pak. Hari itu setelah karyawan masuk, dia datang ke rumah bos itu dan dia bantu. Dia periksa toiletnya, kenapa kok ini buntu toiletnya. Setelah dia bongkar semuanya, ditemukan ada mainan anak-anak di dalam toilet. Ternyata anaknya yang kecil memflash mainannya sehingga buntu. Dia bersihkan, lancarlah semua. Sejak hari itu, bos itu berkata, kalau ada apa-apa, kamu tolong aku ya. Ketika ada masalah di rumahnya, AC-nya rusak, ada apa yang rusak, dia akan minta teman saya ini datang ke rumahnya saudara, untuk memperbaiki. Mereka makin dekat. Tiap kali bos weekend liburan, karena ini bos yang kaya, dia punya speedboat sendiri, pergi ke pulau, dia akan bawa teman saya bersama dengan dia. Lama-lama dia ajak juga keluarganya, ayo ikut sekalian. Makin dekat. Dan satu kali bos ini berkata, bagaimana caranya? Aku angkat kamu jadi manajer di grupku ini. Aku ini punya beberapa hotel. Dan aku sangat pengen supaya kamu itu jadi seorang manajer. Tapi aku tahu minimal S1. Tapi kamu ini enggak. Tenang aja. Aku akan carikan kamu sebuah kedudukan di atasnya manajer. Jadi penasihat entah apa, aku cariin kamu posisi lah. Supaya engkau bisa mengatur para manajer-manajer ini. Aku tempatkan kau di sana karena aku lihat cara kerjamu yang luar biasa. Saudara, awal sebuah promosi dari Tuhan. Kalau kita ini orang mau kerja keras. Tapi kalau kita ini malas saudara. Ada begitu banyak kita melewatkan promosi-promosi Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, saya mendorong saudara. Mari kerja serius. Saya dengan diri saya belajar jadi orang yang kerja keras. Sejak saya muda, saya cerita hidup saya saudara. Saya dulu ketika saya masih kuliah, saya kuliah di sekolah Alkitab saudara. Saya setiap weekend saya ke gereja, bantuin di gereja. Apa yang dikerjakan di gereja saudara? Karena waktu itu liburnya Senin saudara. Jadi hari Jumat dan Sabtu masih ada kantor. Saya datang Jumat siang setelah saya kuliah, saya pulang ke Semarang. Saya akan mulai kerja di Semarang. Bantuin apa saja. Gereja masih kecil, belum terlalu besar hari itu. Tapi saya ini punya sebuah sikap hati. Ini sikap hati saudara. Berkata aku mau bantu gereja. Saya bersihin lantai gudang. Saya tidak pernah malu dengan semua pekerjaan, bahkan yang paling rendah saudara. Saya ini pernah bersihin WC loh. Saya santai dan saya bahagia. Saya ini pernah motongin rumput dan pohon-pohon di gereja, di halaman gereja. Nggak gede saudara, kecil sih halamannya. Saya potongin, saya nyiramin, saya bahagia. Saya ngepel bahagia banget. Loh kenapa saya katakan ini aku kerja buat Tuhan loh. Karena aku nggak kerja buat manusia, aku kerja buat Tuhan. Ternyata saudara, Tuhan tuh melihat hati kita kok. Sebuah attitude, sikap hati yang ngepel, merasa ini terhormat saudara. Bagi saya ngepel gereja terhormat. Karena saya sedang mengerjakan buat Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Saya ngosek WC gereja, saya ini terhormat. Banyak orang berkata aku terhina. Kok disuruh seperti ini? Saudara sedang salah. Saya merasa saya sangat terhormat melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah tahu. Dan Tuhan memandang dari surga. Dan dia melihat. Kalau engkau mau bekerja dengan cara seperti ini. Dan sikap hati yang seperti ini. Aku mempromosi mengangkat engkau. Saudara, buat Tuhan promosi gampang. Yang sukar adalah mengubah sikap hatimu. Supaya kalau engkau ditaruh di atas, hatimu tidak menjadi jahat. Itu yang Tuhan susah carinya. Untuk mengangkat orang gampang saudara. Dia bisa kok mengangkat saudara. Saudara ingat Yusuf? Diangkat tuh saudara. Satu hari loh saudara.
dari penjara langsung jadi Perdana Menteri loh. Yang mengatur seluruh makanan di Mesir. Yusuf saudara. Sehari artinya apa? Gampang buat Tuhan. Ingat Daud, gembala kambing domba. Mau dipromosi Tuhan, gampang banget saudara. Dia bunuh Goliat. Hari itu dia langsung diangkat menjadi menantu raja. Satu hari loh saudara, bisa dipromosi. Tapi gini loh saudara, sikap hati yang berat. Kenapa Yusuf masih melewati bertahun-tahun, 13 tahun, 17 tahun dapat visi Tuhan. Akan menjadi raja, pemerintah yang hebat, umur 17. 13 tahun dia di training Tuhan. Dari dibuang ke dalam sumur, menjadi budak di rumah Potifar, masuk penjara. 13 tahun. Kenapa saudara? Tuhan mau fixkan hatinya. Tuhan mau ngatur sikap hatinya supaya benar. Perlu 13 tahun. Ngangkatnya berapa saudara? Sehari. Tapi ngatur hati 13 tahun. Ketika jadi raja, hatinya ditemui Tuhan lurus dan baik. Itu orang yang sampai ending hidupnya luar biasa, Yusuf saudara. Tapi yang kedua Daud. Berapa lama Tuhan beresin hatinya Daud saudara? Cukup lama saudara, itu belasan tahun saudara. Saya lupa berapa belas tahun. Tapi cukup lama. Dari dia membunuh Goliat, promosi sampai menjadi raja. Dijanjikan menjadi raja. Itu butuh waktu yang cukup panjang. Tuhan membongkar hati, ngurusin hati Daud. Sampai dia temui, engkau siap menjadi raja. Dan dia dipromosi saudara. Ingat saudara, kita pengen promosi kok. Semua kita pengen, saya juga pengen. Tapi sekali lagi ingat saudara, promosi tidak pernah terjadi tanpa sebuah perubahan sikap hati. Kalau engkau mau diubah hatimu, terlalu gampang buat Tuhan memberkati bisnismu, pekerjaanmu. Dia pengen kita cerdas. Artinya apa? Urusan rohani. Kayak tadi loh pengkhotbah katakan, dia ngerti, aku seperti ini sikapku. Harus seperti ini, kerja buat Tuhan. Seperti di sesi pertama, fokusnya adalah Tuhan. Nanti saudara diurusin di sini, hidupmu dipromosi Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya temukan sebuah ayat yang selama bertahun-tahun saya baca dan saya pikir ini ayat yang biasa saudara. Tapi sekian hari lalu, waktu saya satu kali sedang mendoakan satu teman yang buka sebuah bisnis baru, kayak lagi duduk nyembah Tuhan, saya bisa dengar Tuhan ngomong dengan jelas. Saat menyembah, saya tahu hadirat Tuhan kuat waktu kami nyembah. Cuman berapa orang aja kok kami pakai gitar, nyanyi di tempat usaha barunya. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong, aku punya season, aku punya musim. Dan kita akan baca ayatnya. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tahu saudara suka Mazmur ini, karena di ayat yang ketiga dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bisnis apa saja, pekerjaan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita semua mau. Saya juga mau saudara. Jangan pikir saya gak mau, saya juga pengen saudara. Sama-sama kita ini pengen. Saudara, tetapi sebelum kita dapat ayat yang ketiga ini, ada ayat 1 dan ayat yang kedua yang harus dilewati, dijalani. Sebelum engkau sampai pada endingnya. Kita suka endingnya loh saudara. Kita gak suka prosesnya. Nah ini persoalan. Kita masih suka proses. Dari awal sampai ending. Sampai selesai. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Dia awali dengan kata yang bagus. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kau pengen berbahagia saudara, ingat, kalau kau bekerja, mau kau berbisnis, apapun saudara, ingat yang pertama, jangan dengarkan nasihat orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang di luar Tuhan. Kadang-kadang ide yang di luar itu sangat bagus, cemerlang, sepertinya saudara, hebat. Tapi sekali lagi, dengarkan nasihat dari Tuhan. Tuhan itu konselor yang paling hebat. Minta pendapat dari Tuhan. Dia ngerti kok sekian step ke depan. Dia adalah ahli bisnis. Karena dia pencipta bisnis dan pekerjaan. Dia penciptanya. Nah, kalau saudara bisa berkonsultasi dengan dia,
menurut nasihatnya, didengarkan nasihat Tuhan, nanti engkau akan sukses berhasil, saudara. Dengarkan nasihatnya. Nasihat Tuhan, dengarkan. Tuhan bisa bicara lewat firman di Alkitab, bisa dengan suara di telinga, bisa lewat seorang hamba Tuhan. Macam-macam nasihat bisa muncul. Kalau kau bisa menangkap nasihat itu, aku dapatkan keuntungan. Satu kali sekian tahun yang lalu, ada seorang pengusaha, saudara, yang cukup kaya. Satu kali Tuhan ngomong ketika ekonomi belum bergolak, semuanya oke. Kira-kira tahun 97-an, 97-98. Tuhan ngomong sama dia satu kali, tukarkan uang rupiahmu ke dolar. Dia bilang, ngapain Tuhan? Oh, ini semua sudah kondisi ekonomi oke, gak ada apa-apa. Tukarkan uangmu. Dan hari itu kenapa dia ngambil uang di bank semua? Dia tukar dengan dolar. Dan dia hari itu nyimpen dolar. 98 terjadi, saudara, sebuah perubahan ekonomi yang sangat drastis. Tiba-tiba dolar naik. Indonesia alami resesi yang sangat besar tahun 98. Rupiah hari itu dulunya $1 cuma 2.000-2.500. Melejit sampai tembus mungkin angka 14.000, 15.000 hari-hari itu. Begitu besar. Saudara bayangkan dari 2.000 jadi itu 7 kali lipat perbedaannya. Dan hari itu waktu dia tahu itu perubahan terjadi, tiba-tiba dia nyimpen dolar begitu banyak. Dan dia tukar hari itu. Dia dapat keuntungan, kekayaan 7 kali lipat dari sebelumnya yang dia punya. Saudara, dia dengar sebuah nasihat dari Tuhan. Dia dengar dan dia mengerjakan. Tapi ada juga orang-orang yang penuh penyesalan hari-hari itu. Kenapa aku tukar dolarku dengan rupiah? Dan mereka mengalami kerugian yang sangat banyak. Loh saudara, antara keuntungan dan kerugian itu begitu tipis, saudara. Ingat, untung, rugi itu bukan hal yang jauh berbeda. Itu sangat tipis. Bahkan mungkin hanya selembar kain, saudara, bedanya antara untung dan kerugian. Ada orang yang bertindak sedikit, keuntungannya sangat besar. Tapi ada orang yang bertindak dengan salah, nasihat orang fasik, dan tiba-tiba alami keruntuhan, kerugian yang sangat besar. Untung rugi hanya 1 lembar jaraknya, saudara. Tapi kalau engkau mendengarkan nasihat dari Tuhan, dia akan menolong saudara supaya engkau apa? Berbahagia. Yang kedua, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana engkau bisa dengar nasihatnya, bisa ngerti pengertian yang dari Tuhan? Tidak ada cara lain. Kalau kesukaanmu Taurat Tuhan, kesukaan saudara firman Tuhan. Saya sekali lagi ngomong, tadi di sesi pertama saya ngomong, jangan bedakan perkara jasmani, perkara rohani. Oh itu beda, pekerjaan dan rohani beda. Tidak saudara, ini satu kesatuan. Kalau engkau bisa membawa yang rohani, masukkan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, engkau lihat pekerjaan yang supranatural menyertai pekerjaan saudara. Dikatakan kesukaannya Taurat Tuhan. Saudara, kalau engkau seorang pebisnis, seorang pekerja, suka Taurat Tuhan, jangan mikir gini, biarkan yang suka pendeta aja. Oh enggak saudara, oh yang penginjil, pelayan-pelayan Tuhan, mereka aja yang suka. Tidak, setiap kita. Karena firman ini untuk semua orang, tidak terbatas cuma pendeta. Kesukaannya Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat itu atau firman Tuhan sumber hikmat dan kecerdasan. Pengen kerja cerdas, pengen kerja keras, masukkan firman. Firman Tuhan yang kau masuk dalam hidupmu di sini, di hati dan di pikiran, itu saudara akan bekerja dengan hebat saudara. Seperti mesin penggerak, mesin jet dalam hidup saudara. Sehingga engkau sungguh-sungguh jadi pekerja yang hebat saudara. Kalau orang yang cinta firman, cinta Taurat Tuhan, dia gak bakal malas kok saudara. Kenapa orang malas? Oh aku baca firman terus gak mau kerja. Itu salah saudara, ada yang salah. Seharusnya yang benar, kalau engkau itu mencintai firman, engkau baca firman, merenungkan firman, engkau jadi seorang pekerja keras yang hebat. Bukan cuma pekerja keras saudara, tapi engkau akan penuh dengan hikmat. Karena hikmat itu diawali dengan takut akan Tuhan. Tiap kali firman masuk di hati dan pikiran kita, engkau jadi orang yang takut akan Tuhan. Dan nanti hikmat Tuhan turun.
Sehingga engkau jadi orang yang sangat kreatif. Ingat saudara, ini kata yang penting. Kalau engkau cinta firman, jadi orang yang kreatif. Selalu muncul ide-ide baru yang hebat saudara. Sebab firman Tuhan ini saudara, sumber ide dan sumber hikmat. Kalau kita itu ya tidak punya ide baru, hikmat baru yang dari Tuhan, kerjaanmu mandek loh saudara, jujur. Kita perlu firman. Ini menciptakan begitu banyak ide yang cemerlang yang surga punya. Di surga itu ide sangat banyak loh saudara. Di surga kreativitas begitu limpah. Tapi dia tunggu. Ada orang cinta firman gak? Kalau engkau cinta dengan firman, semua yang surga punya diturunkan dalam hidup saudara. Engkau jadi orang yang paling kreatif. Kalau engkau kreatif, engkau bisa menciptakan begitu banyak penemuan-penemuan baru. Bahkan hal yang biasa saudara. Kalau muncul ide kreatif masuk, engkau bisa kelola menjadi sebuah hasil yang menakjubkan. Dan orang berkata, kok kita gak pernah mikir ya? Oh betul, kamu gak pernah mikir. Karena kamu tidak pernah punya kreativitas yang surga punya. Detik engkau baca firman dan satu dengan Tuhan, ada sebuah link, ada saluran, ada peralon ke surga. Sumber hikmat, kreativitas, ide ngalir turun. Engkau jadi orang yang brilian dalam pekerjaan dan usahamu, jadi hebat saudara. Di dunia ini kita ngelihat hari ini, semua usaha, pekerjaan, bisnis yang pernah hebat, kalau tidak pernah ada perubahan dalam hidup orang itu, pemimpinnya atau orang pimpinan di atas dari perusahaan itu itu cepat atau lambat, dia akan rontok, akan hancur dan mandek. Paling saudara cuman bertahan. Dan yang terburuk adalah hancur. Karena apa? Tidak ada ide kreatif yang muncul. Sumbernya Tuhan. Lihat aja, semua perusahaan-perusahaan gede. Saudara tahu perusahaan handphone yang pernah sangat terkenal? Saya pakai dulu saudara. Finland, saya pakai dulu itu. Itu terkenal. Indonesia, seluruh Indonesia pakai handphone itu saudara. Tapi apa yang terjadi dengan handphone itu saudara? Yang punya berpikir, sudah terbaik. Aku sudah menguasai pasaran seluruh dunia mungkin. Dan dia berhenti berinovasi. Sementara ada merek-merek handphone yang lain yang hari itu gak diperhitungkan. Yang gak pernah diperhitungkan. Yang mungkin pasarnya sangat sedikit. Hanya beberapa tempat yang terima merek-merek itu. Tapi dia berinovasi dengan sangat hebat. Hari ini merek-merek handphone itu ganti merajai seluruh dunia. Dan yang hebat adalah mereka tidak mengulangi kekonyolan yang dulu. Hari ini setiap sekian bulan, setiap tahun mereka meluncurkan sebuah produk inovasi yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Kenapa? Sebab mereka tahu kalau aku mandek, puas dengan yang lama, semuanya berhenti dan ambruk. Mau tidak mau, dia cari inovasi, dia terus belajar, mengembangkan. Dan setiap tahun orang tetap mengejar merek itu, kejar-kejaran. Kenapa? Orang cari, aku mau cari inovasi yang terbaru dari handphone ini. Dan dia tahu kehidupannya, dan dia sukses, dan dia berhasil. Siapapun juga kita, pekerjaan kita hari ini. Pendeta sama kok. Saya ini belajar banyak. Saya lihat YouTube, saya lihat khotbah banyak hamba Tuhan. Saya lihat bagaimana cara penyembahan. Saya belajar begitu banyak. Saya coba datang ke konferensi-konferensi. Walaupun saya seringkali tidak berhasil. 1-2 ikut saya. Tapi apa yang saya kerjakan? Saya lihat lewat YouTube. Lewat apapun juga, khotbah-khotbah. Saya pelajarin. Karena apa? Detik saya berhenti belajar dari hamba Tuhan lain, saya akan mandek dan tidak akan berkembang. Tapi kalau saya mau belajar, saya mengembangkan semua potensi dalam saya, itu bisa keluar saudara. Dan menjadi luar biasa. Berkembang dengan hebat. Pendeta-pendeta, yang kau cuma minggu khotbah, sudah cukup itu hidupmu. Engkau akan ditinggalkan. Dan pesanmu tidak didengarkan lagi. Tapi pendeta yang mau terus belajar dari hamba Tuhan lain, belajar dari Tuhan, semua yang surga punya dialirkan dalam hidup saudara. Berbisnislah dengan cerdas, tidak cuma dengan kerja keras, tapi dengan cara yang cerdas. Ayat yang ketiga, ini asik saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil.
digambarkan orang yang sukses ini seperti apa saudara? Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Pohon itu hidup atau mati tergantung air. Sehebat apa pohon itu kalau nggak ada air akan mati. Segede apa pohon itu kalau nggak ada airnya mati saudara. Makanya ini cerdas saudara. Pohon itu ditanam di tepi aliran air. Siapa itu pohon? Kita ini loh saudara pohon. Dan air itu Tuhan. Dia sumber kehidupan. Dialah yang punya kuasa menghidupkan pekerjaanmu, bisnismu. Kalau engkau kerja segede apa, nggak ada Tuhan di dalamnya, nggak ada kehidupan yang ngalir, nanti tumbang, kering dan mati. Mungkin nggak langsung mati, pelan-pelan saudara. Daun kering, daun rontok, nggak berbuah, cabang-cabang kering, terakhir kering, tumbang sampai ke akarnya saudara. Tapi orang yang cerdas, dia tanamkan hidupnya dan bisnisnya di tepi aliran air, dekat dengan Tuhan. Dikatakan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, nggak layu daunnya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Nah, di sini saudara, yang saya senang banget, revelation Tuhan, yang menghasilkan buah pada musimnya. Saya mikir bertahun-tahun, oh artinya gini, kalau musim mangga akan menghasilkan mangga, kalau musim rambutan menghasilkan rambutan. Jadi bareng-bareng semua pohon berbuah bareng. Sampai satu kali Tuhan berkata yang berbeda saudara. Dia berkata salah. Kalau kamu berbuah bersama-sama, maka hasil buahmu tidak precious, tidak berharga. Pada musim mangga, mangga limpah di mana-mana. Saya mau tanya, harganya murah apa mahal? Sangat murah. Karena limpah segala-galanya. Di mana-mana ada buah saudara, ya kan? Kalau pas musim Lombok, kami ini punya cabang gereja saudara di pedesaan. Dan ini pada musim Lombok, semua Lombok menghasilkan. Kol menghasilkan, semua menghasilkan. Dia berkata kadang-kadang mengeluh, aduh ini Lombok harganya 5.000 per kilo. Biasanya bisa 15, 20. Kalau pas bagus bisa 25. Tapi ini semua orang lagi panen. Harganya sangat turun, 5.000 rupiah. Bahkan gak cocok dengan cara kerja kami. Karena apa? Semua panen. Dan Tuhan berkata, berbuah pada musimnya. Bukan pada musim manusia kata Tuhan. Tapi pada musimku. Loh apa artinya Tuhan? Kalau yang lain lagi tidak musim, engkau lagi musim. Kalau yang lain mangganya tidak berbuah, engkau berbuah. Kalau yang lain lomboknya gak berbuah, engkau berbuah. Dikatakan kalau engkau ngalami itu, disitulah yang kau hasilkan menjadi sangat berharga. Sebab akan sangat mahal. Dan dia berkata, kalau engkau mau melekat kepadaku, aku akan membuat engkau selalu punya musim buah. Ketika yang lain tidak berbuah, engkau tetap berbuah. Yang lain tidak berbuah, engkau tetap berbuah. Dan kau akan mengalami keuntungan. Tutup dengan cerita ini saudara. Satu kali jemaat kami yang di daerah pedesaan itu saudara, dia tanam lombok saudara. Gak tahu kenapa, tiba-tiba dia menanam dengan cara yang berbeda hari itu. Ketika yang lain lagi gak tanam, dia nanam saudara. Dan betul, hari itu tiba-tiba harga lombok begitu melejit tinggi. Karena panen di pasaran tidak ada, barangnya dicari gak ada. Dan dia berkata, dia bahkan bisa menjual sekilo lomboknya pernah 20.000 atau 25.000 saudara. Dan dia berkata, aduh aku seneng banget. Kenapa saudara? Saya pernah ngajari mereka. Tiap kali engkau nanam, engkau doa ke Tuhan. Lombok-lombok yang bagus. Kapan nanamnya? Berdoa. Ucapkan kata engkau di ladang pada tomat-tomatmu. Tomat-tomat tumbuhan dengan bagus. Berbuah yang lebat. Lombok-lombok. Dan dia berkata, aku panen besar. Keuntunganku sangat besar. Yang biasa cuma 5.000. 5 kali lipat. Dapat keuntungan yang besar. Saudara, kerja keras dia tanam. Yang kedua kerja cerdas, dia berdoa, kapan aku menanamnya. Dan dia menghasilkan tuaian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, firman dan cerita hari ini, combine kesaksian ini, masuk ke dalam hidupmu. Saya percaya, kalau kau mengerjakan prinsip Tuhan, kebenarannya, itu akan berhasil. Dia akan membuat musim, di mana yang lain sedang tidak musim. Tapi season Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kau berdoa biar firman ini kau masukkan dalam hidup kami dan hati kami. Masuk ke dalam.
Dan biar kami ini mengalami keajaiban. Kalau kami mau kerja cerdas, melekat kepada Tuhan, semua hikmat surga, kecerdasan surga dialirkan dalam hidup kami. Kami jadi orang yang sangat kreatif dalam pekerjaan kami. Kami akan dibuat sukses dan berhasil. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Berkati jemaatmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.